Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Erma Huda, saya CGP Angkatan 8 dari SMP IT Miftahul Kota Depok. Untuk kali ini, pada tugas demonstrasi kontekstual 2.3, saya akan berperan sebagai observer dan rekan saya. Silakan Pak Budi. Saya Budi Dermawan dari SDN Cilangkap 2. Saya berperan sebagai coach, ya, Bu Lina. Ya, perkenalkan nama saya Lina Rahmayani. Saya dari SMP Brighton. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dan pada kali ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Erma. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Ibu Erma gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah baik, sehat juga ya. Alhamdulillah. Hari ini Pak Budi akan melakukan coaching ya Pak ya? Ya, siap Bu. Eh, Untuk kali ini saya saya akan bertindak sebagai observernya. Kemudian nanti saya akan ada rubrik yang akan saya lihat, saya amati dan nilai adalah yang pertama, apakah nanti percakapan Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian akan melihat kehadiran Bapak ketika melakukan coaching. Kemudian juga apakah Bapak mendengarkan coaching dengan aktif, dan yang berikutnya apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Seperti itu Pak. Baik Bu. Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak. Berikutnya. Baik Bu. Sebelumnya saya ada pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, untuk coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan untuk kali ini? Untuk coaching yang akan saya laksanakan hari ini ya, saya akan agar diri saya itu dapat menghadirkan diri secara penuh untuk kegiatan hari ini Bu. Jadi kompetensi coaching yang menghadirkan diri secara penuh yang akan saya maksimal. Hadir secara penuh. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang aktif dan spesifik yang ingin saya tuju yaitu pada rencana aksi Bu. Jadi si coach dapat membuat rencana aksi sendiri dari pengalaman yang dia ceritakan kepada saya. Baik, Bapak ingin mengembangkan sisi kehadiran secara penuh, kemudian secara spesifik ingin diobservasi mengenai rencana aksi. Pertanyaan yang ketiga Pak, indikator ketercapaiannya apa? Dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan yaitu si coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dialami, tujuannya ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di pembelajarannya Bu. Oke. Baik Pak Budi, terima kasih. Ini sesi pra-coaching kali ini ya Pak ya. Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching terhadap Bu Lina ya Pak ya kali ini. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Lina, ada apa nih? Kok kelihatannya nggak kurang semangat nih? Mukanya sampai kusut ditekuk begitu sih? Ada apa ya? Iya, iya nih Pak Budi. Saya lagi capek, lagi pusing banget Oh, sama oke. anak-anak di kelas tuh Pak.
Kenapa Bu di anak-anak kelas kelas 2? 2. Mm-mm. Hmm, gimana ya Ap- Pak ya? Saya tuh kurang semangat banget sama anak-anak murid saya kelas 2. Soalnya lihat nilai anak-anak itu kok pada di bawah KKM begitu loh Pak. Di bawah Pada KKM ya. pada turun. Apa ya? Padahal tuh saya ngerasa pembelajaran saya tuh udah maksimal gitu Pak. Saya sudah menyampaikan materi, saya sudah menurut saya sih sudah jelas begitu Pak. Hmm. Tapi kalau saya kasih tugas, Mm-mm. kok banyak banget anak-anak yang nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya jadi bingung Pak, makanya Pak. Aduh, pusing kepala Aduh, saya Pak. jadi ada beban tersendiri ya Bu Lina ya. Ya. Iya Pak Budi, Iya. Ya, jadi eh, gimana ya Pak? gara-gara anak-anak nilainya banyak yang di bawah KKM ini, mukanya Bu Lina kayaknya seperti kusut sama nggak semangat ini ya. Iya Pak, banyak masalah kan Hmm. saya kan, aduh apalagi saya Hmm. tuh pegang Hmm. kerjaan sampingan ya kan Pak ya, mau ada acara Hmm. kita kan di sekolah, makanya saya langsung, aduh jadi pusinglah kepala ini ngelihat nilai-nilainya nggak Hmm. pada Jadi, bagus, dikasih soal nggak dijawab bener gitu. nah, kira-kira yang membuat anak-anak kelas 2 nilainya banyak yang di bawah KKM itu, menurut Bu Lina, apa ya kira-kira? Nah itu Pak, makanya saya pingin banget nih Hmm. ngobrol-ngobrol santai sama Pak Budi. Hmm. Kan saya punya masalah itu ya Pak ya. Iya. Masalahnya terkait Hmm. dengan apa itu namanya tadi, nilai-nilai anak yang kurang kan. Anak-anak yang kurang Cuman ya. Hmm. iya, cuman gimana? Makanya apa yang salah, apa cara ngajar saya gitu Pak? Apa saya belum jelas ngejelasinnya atau emang anak-anaknya yang susah ya Pak ya? Gitu. Untuk kelasnya Bu Lina itu KKM-nya berapa ya kira-kira ya? Yang saya yang boleh tahu ya. Nah, saya itu kebetulan ngajar bahasa Hmm. Indonesia KKM itu Hmm. 70 Pak. 70. Iya, Hmm. padahal saya ngerasa saya itu udah menyampaikan materi itu nggak terlalu cepat gitu Pak, Enggak pelan-pelan. terlalu Nah, cepat, tapi kok pelan-pelan ya. iya, tapi anak-anak kayak kelihatan masih bingung pas dengerin saya ngejelasin Pak. Hmm. Oke. Nah, selama pembelajaran, media atau metode yang menarik yang bisa Ibu Lina pakai, kira-kira menurut Ibu Lina itu apa ya? Nah, Yang sudah kalau yang sudah media, Bu Lina lakukan gitu ya kemarin tuh. oh, yang sudah saya lakukan tuh kemarin Hmm. saya ngobrol doang sih Pak, Ngobrol. ceramah. Ceramah, metode Saya ceramah ya. cuman, iya Metode kan, sejuta guru ya. iya betul. Pak Budi Hmm. tahu kan kalau bahasa Indonesia kan banyak kan Betul, betul. cerita, Pak. Ya. Iya, betul. Nah, kalau cerita-cerita ya cuman ngobrol jadinya, Pak. Hmm. Saya Hmm. nulisin di papan Hmm. tulis gitu ya, Pak ya. Kemudian Hmm. saya paling minim sih, Pak. Saya cuman Hmm. bisa kasih PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint itu hal yang eh, minim-minim yang bisa saya lakukan, Pak. Gitu. Hmm. Nah, selain yang sudah tadi Ibu Lina katakan, metodenya ceramah, terus mentok-mentok di PowerPoint ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira Ibu Lina itu pernah nggak pakai metode yang lain? Belum pernah sih Pak kalau saya pakai metode Belum lain. pernah ya. Mungkin saya harus coba metode baru kali ya Pak ya. Oke. Tidak pernah ya Bu Lina ya. Hmm, Ya. Jadi Bu Lina ini kalau boleh saya simpulkan, ya, Bu Lina itu nggak semangat, kayaknya kurang mukanya kurang bersinar gitu ya. iya Pak. Karena lihat anak-anak itu nilainya di bawah KKM. Dan Mm-mm. anak-anak itu sepertinya ketika Bu Lina menyampaikan materi itu seperti kebingungan ya. Seperti kebingungan Iya, mendengarkan materi yang Ibu Lina ajarkan. Itu ya, Bu Lina ya. betul, Nah, betul Pak. kira-kira menurut Bu Lina ada cara lain atau tidak
tentang metode atau media pembelajaran lain agar anak-anak kelas 2 itu tidak kebingungan dan bisa menerima materi pembelajaran yang Ibu Lina sampaikan itu dengan baik agar nilainya itu tidak di bawah KKM. Kira-kira ada nggak cara lainnya? Cara lain ya, Mm-mm. mungkin saya kasih tontonan YouTube kali ya Pak ya. Tontonan YouTube, Saya, saya ajak anak-anak nonton YouTube kan bahasa Indonesia tuh Pak. bahasa Indonesia Saya ya. sempat Mm-mm. saya sempat ngeliat ada karena saya juga suka nonton-nonton YouTube sama main TikTok sih Pak. Jadi Oh ya, Bu paling Lina suka itu ya. Wah, saya juga kayaknya harus follow Bu Lina nih kayaknya nih. Nanti boleh bisa Pak, di-share. nanti saya kasih Siap, nanti siap. saya kasih nama akun TikTok saya ya Pak ya. Baik, baik Bu Nah, Lina, baik. sama YouTube-nya biar bisa saling Iya, subscribe Pak. iya, saya subrek nanti Bu Lina. Nah, nah ini Pak, paling saya coba ajak anak-anak Mm-mm. nonton film bareng-bareng di YouTube kan bahasa Mm-mm. Indonesia tuh Pak. Jadi Ya, kita coba nonton film bareng. Terus paling mm-mm. saya minta anak-anak eh, ambil apa namanya intisari dari hasil tontonan itu gitu kali ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin itu Ide, Pak. ya. Ide Mm, bagus tuh Bu Lina tuh idenya mm, mm, bagus kayaknya menarik sekali ya mm, untuk mm. diterapkan. Nah, Ibu Lina kira-kira ada video pembelajaran yang bisa digunakan nggak untuk diberikan kepada anak? Video pembelajaran. Mm-mm. Video pembelajaran Apa paling Bu Lina udah punya apa udah kira-kira udah ada oh ini saya bakalan download di sini atau saya akan memperlihatkan video ini gitu apa sudah punya Bu Lina? oh, nah untuk video pembelajaran ya paling saya harus search dulu ya Pak ya di YouTube Hmm. atau dari um, TikTok atau dari mana gitu ya Pak ya Mm-mm. untuk saya tampilkan gitu. Iya. Jadi anak-anak saat materi menyimak begitu Pak, misalnya simaklah video yang saya tampilkan lalu ambil intisarinya kan bisa seperti itu ya Pak ya. Hmm. Mantap itu Bu, Atau mantap. iya, atau bisa juga menyimak lagu yang lagi viral di TikTok. Nah, Oh yang kemudian saya minta FYP anak, ya Bu ya? Bahasa sekarang FYP ya Bu ya? iya Pak, betul. Iya, betul Nah, FYP ya. eh, kemudian saya juga bisa minta anak untuk Hmm. itu Pak, mungkin memainkan, jadi bermain peran. Oh. Abis nonton, coba kalau kalian yang bermain, Oh, coba belajar kalau jadi kalian aktor perankan. atau aktris Iya, ya Bu ya? Keren keren betul itu Bu, Pak. keren. Itu Mm-mm. kali ya Pak ya, saya coba Pak. Nah, mantap Bu. Kira-kira ide Ibu tadi itu bisa nggak menurut Ibu merubah yang tadinya anak-anaknya bingung, anak-anaknya kelihatannya kurang paham, bisa nggak berubah eh, menjadi tidak kebingungan lagi dan mengerti materi yang Ibu Lina sampaikan? Em, mudah-mudahan sih bisa ya Pak ya harapan saya, karena kan saya Mm-mm. mencoba pakai cara baru kali ya Pak. Mm-mm. Coba cara baru gitu dengan Mm-mm. menampilkan video di YouTube dan Mm-mm. meminta anak apa namanya memperagakannya gitu dengan bermain peran. Begitu Mm-mm. Pak. Ya, kayaknya kalau anak disuruh main peran itu kayaknya juga aktif ya, menurut Mm-mm. seperti ya, kayaknya sih keren itu Ibu idenya Bu ya. Nah, kira-kira Mm-mm. setelah tadi Bu Lina menyampaikan permasalahan kepada saya tentang kebingungan anak sama nilai KKM yang di bawah nilai yang di bawah KKM. Nah, lalu juga Bu Lina menyampaikan kepada saya rencana Bu Lina dan kira-kira pembelajaran yang menarik apa yang menurut Bu Lina menarik. Nah, kira-kira kapan Bu Lina akan lakukan pembelajaran yang seperti itu, Bu? Kapan ya Pak ya? Mungkin targetnya Mm-mm. minggu depan Pak. Minggu depan ya, Bu ya. eh Mm-mm. Iya, tapi kan besok kebetulan hari Senin, Pak. Nah, Mm-mm. saya kayaknya belum siap kalau besok. Belum siap. Mungkin 2-3 hari saya butuh persiapan untuk Mm-mm. saya bisa Iya. cari dulu video pembelajaran yang sesuai dengan Mm. tema yang akan saya ajarkan, Pak. Karena kan Mm-mm. saya nggak bisa kalau misalnya saya kasih video main buka-buka-buka tapi nggak tonton dulu gitu sampai Mm-mm. akhir. Khawatirnya nanti ada yang video yang tidak sesuai dengan konteks Ya, gitu sudah Pak. iya. Jadi Khawatirnya gitu hmm, ya, Bu ya. Mm.
Iya, ya paling setelah 2 hari lah saya butuh waktu untuk mencari video pembelajaran dan Mm-mm. cara untuk menggali pemahaman mereka. Soalnya anak kelas 2 Pak, Mm-mm. masih sering banyak main daripada Mm-mm. Mm-mm. fokusnya Pak. Beda anak kelas 2 kan Iya, suka bentar-bentar nangis, bentar-bentar, bukan bentar-bentar, sering banget ngobrol kalau kelas 2 iya. ya Pak ya. Kemarin saya Mm-mm. dengar dari kelas Bulina juga ini ada yang teriak-teriak tuh Bu, Iya waktu Pak, pembelajaran. aduh. Mm-mm. Udah teriak-teriak, Mm-mm. rebutan pensil, rebutan penghapus, rebutan Mm-mm. kursi. Aduh, banyak banget apa yang rebut-rebutan begitu, Pak. Hal kecil Iya, ngadu-ngadu terus. masih peralihan ya Bu ya dari usia yang dari TK ke kelas Dari 1 kelas 2 TK itu ke, masih ya. Mm-mm. Jadi ya, masih jiwanya masih jiwa pengen bermain sepertinya ya Bu ya. iya betul, Pak. Nah, Makanya saya mencoba mencari cara, mm-mm. apalagi kan sekarang kita kurikulum merdeka ya, Pak ya. Mm-mm, betul. Makanya saya juga mencari cara biar anak-anak juga bisa merdeka gitu Merdeka belajarnya, gitu ya Bu Pak. ya. Iya, Iya. pusing sih gurunya, tapi ya Betul. gimana pun mereka punya masa depan ya, Pak. Iya, betul punya masa depan ya Bu Lina. Nah, tadi Iya. Bu Lina juga menyampaikan akan bermain peran. Wah, saya ini tertarik banget Mm-mm. nih Bu, bermain Iya, peran ini. Nah, kira-kira anak-anak itu akan bermain peran apa ya Bu ya? Kayaknya seru nih kalau saya pengen nonton juga nih. boleh, Pak. Nah, kalau bermain peran sih, paling Mm, gambaran saya kan di topik pelajaran bahasa Indonesia itu mm, ada materi tentang apa namanya dialog tuh Pak. Jadi mm. paling saya minta anak-anak untuk memperagakan cara Peragakan. dialog gitu. Mm, Kan anak kelas mm, 2 kan pasti senang banget berdua berdialog sama temennya. Daripada mm, ngobrol di belakang, mending saya mm, suruh aja ke depan peragakan isi konteks mm, ini. Begitu kan Pak ya? Lebih mm, bagus Pak. mm. Satu solusi kayaknya buat saya ya Pak ya. Ya, betul betul Bu Lina. Jadi anak itu aktif ya, nggak Iya, hanya duduk mendengarkan, tetapi juga belajar berani sepertinya ya. Jadi iya berani betul. untuk ke depan itu. Iya, iya. Wah, Kalau nggak mau di keren. depan, namanya anak-anak kan suka susah. Heeh. Ih, malu, malu gitu kan, Pak ya. Ya paling Ya, udah di betul. belakang dia coba diliatin dari gurunya di Iya. depan. Nah, paling gitu, Pak. Heeh. Hmm, hmm. Yes. Iya, iya. Eh, Lalu kira-kira selain menonton bermain peran, ada lagi nggak sih Bu yang bisa Ibu Lina lakukan biar selama Hmm, pembelajaran itu anak itu sepertinya tidak bengong gitu. Kira-kira ada nggak ya Bu? mm, mm. Em, saya sih lagi mikir cara untuk pas Mm-mm. pemberian tugas nih, Pemberian. Pak. Pemberian tugas itu kan kadang anak-anak ada yang nggak paham pas diminta suruh menjawab. Nah, Mm-mm. karena ya namanya anak keseringan main ya Pak, ya, jadi nggak fokus Mm-mm. kan menjawabnya. Mm-mm. Mm. Kira-kira saya bingung di cara untuk pemberian latihan Pak, Latihan. gitu. Mm-mm. 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 Berarti saya Mm. harus cari eh, cara yang baiknya seperti apa untuk kasih latihan yang enak buat anak-anak gitu Pak. Karena kan Biar selama ini, anak-anak mm-mm. ya selama ini saya ngasih latihan itu hanya dari buku teksnya mereka, ayo kerjakan. Dari Tapi nyatanya, mm-mm. nyatanya pada nggak ngumpulin. Maksudnya kalau ngumpulin juga Mm-mm. masih nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti juga ya. Kadang salah-salah juga ya. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, itu. Ya, oke. Jadi Bu Lina tadi sudah eh, mempunyai penyelesaian permasalahan dari yang Ibu Lina sampaikan tadi ya. Nah, kira-kira berarti Mm-mm. kan sudah mempunyai penyelesaiannya Ibu Lina ya. Mm-mm. Oke. Nah, dari penyelesaian yang tadi dan permasalahan yang tadi, ya, komitmen apa yang akan Ibu Lina lakukan di dalam pembelajaran nanti? Komitmen yang akan saya lakukan, paling saya akan coba mengubah sedikit cara mengajar ya, Pak ya. Mengubah Cara cara mengajar mengajar Bu di Lina. kelas yang Mm-mm. tadinya saya lebih ke ceramah atau hanya Ceramah. jelasin aja di papan tulis gitu Pak sama Mm-mm. PowerPoint, ya Mm-mm. saya akan coba menggunakan ngajak anak-anak nonton. Biasanya kalau anak-anak kalau Nonton. nonton, ih seru, apa itu Mm-mm. Bu? Oh, apalagi kalau nonton dongeng gitu kan ya. Iya Nonton dongeng betul. biasanya anak-anak Uh-uh. seneng banget Pak. Nah, lalu nanti saya berikan untuk penugasan atau latihannya dalam bentuk Mm-mm. permainan saja Pak.
dalam bentuk Penugasannya permainan. penugasannya Wah, permainan betul. sebagai evaluasi. Sesuai dengan usia anak ya. Iya, Latihannya Pak, pakai betul. permainan. Oke, bagus, Iya. keren, keren, keren. Nah, Bu Lina, dari Mm. penjelasan Bu Lina tadi, saya yakin pembelajaran di kelas Bu Lina itu akan menyenangkan, akan ramai sepertinya. Ramainya dalam artian Mm-mm. ramai yang anak-anak itu aktif dalam belajarnya ya, merasa Mm-mm. seru Mm-mm. ya. Jadi anak-anak mengerti materinya dan nilai mereka mudah-mudahan akan bagus ya Bu Lina ya. Jadi nggak seperti yang Amin. tadi. Jadi kayaknya nanti saya melihat Bu Lina juga nggak bakalan kusut lagi kayaknya ya. Jadi Iya, Pak. ngelihat Bu Lina tuh jadi kayak lampu gitu, bercahaya gitu ya. Iya. Yang terang kayak gini, Pak. Ini background yang lebih terang dari wajah saya, Pak. Iya, jadi nanti Sedih ya, kayaknya Pak. nanti berarti nilai anak-anak itu menentukan cahaya dari wajah Bu Lina kayaknya nih. Iya, betul, Eh, Pak. iya, ya bagus ya Bu Lina ya. Mudah-mudahan Mm-mm. minggu depan Bu Lina bisa menerapkan pembelajaran yang Bu Lina inginkan ya. Good luck ya Bu Lina ya. Amin. Eh, Amin, amin. nanti kira-kira saya bisa dapat progresnya nggak Bu Lina? Setelah Bu Lina menerapkan Hmm. pembelajaran yang tadi Bu Lina rencanakan. Boleh banget, Pak Budi. Mm-mm. Kan saya kalau udah pusing kan saya minta tolongnya ke Pak Budi ya untuk dapat Mm-mm. ngobrol-ngobrol gitu, pencerahan gitu, biar secerah background saya nih, Pak. Nah, Mm-mm. nah, nanti saya kalau misalkan sudah terapkan, saya kasih tahu Pak Budi. Pak Alhamdulillah. Budi, progresnya ternyata Mm. anak-anak kelas 2 mereka senang atau bagaimananya ya Pak Budi Mm-mm. ya. Tapi Mm-mm. nggak bisa cepet Pak Budi, karena saya kan butuh Mm-mm. waktu dulu nih buat saya Iya. persiapan. Lalu proses kan, saya terapin dulu ke anak-anak. Nah, habis itu baru deh saya bisa ngobrol sama Pak Budi gitu. Iya, saya Paling siap. 2 mingguan lah Pak ya. Baik, Bu Lina. Saya akan selalu setia menunggu progres yang Bu Lina saya sampaikan nanti. Tapi Asik. janji janji ya Bu ya, pasti kasih saya progresnya ya Bu. Iya Pak. Oke, Siap siap. Pak. Baik, ya. Nanti saya akan chat Pak Budi lagi ya. Mudah-mudahan Pak Budinya juga bisa nih Pak. Kita Siap, ngobrol lagi. Siapa tahu setelah ngobrol dari Pak Budi, saya dapat pencerahan lagi gitu. siap. Oke. Baik, Bu Lina. Terima kasih atas curhatannya hari ini. Iya. Terima kasih juga Oke, Pak Budi atas ya, coachingnya hari ini. Saya jadi sama-sama. merasa lega nih yang tadinya pusing. Alhamdulillah. Ada pencerahan dari Pak Budi setelah Mm-mm. Iya, ngobrol-ngobrol. terlihat agak berbinar sedikit mukanya itu Bu Lina. Iya, betul Oke, Pak siap. Budi. Ya, iya, oke, sama-sama. Ya, Terima good luck kasih Bu ya Lina. Pak Budi Ya, ya. sama-sama. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai ya Pak Budi coachingnya ya. Iya, alhamdulillah Bu Erma sudah selesai nih praktek coachingnya. Oke, mantap. Eh, Oke. Jadi sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya mau Mhm. nanya dulu ya Pak ya, Baik, baik Bu Lina. Bu Erma. terkait terkait indikator Hmm. ketercapaian yang diinginkan. Kan tadi Bapak menyampaikan indikator ketercapaian Mhm. itu Oci mampu menemukan sendiri solusi dari Mhm. permasalahannya. Nah, eh, Mhm. menurut penilaian Bapak sendiri, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi untuk untuk Mhm. ketercapaian indikator tadi? Jadi tadi saya melakukan agar ketercapaian itu eh, berhasil, itu saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Menanyakan pertanyaan yang berbobot agar si coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri terhadap eh, permasalahan yang sedang dia hadapi di dalam kelasnya, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ini penilaian saya menurut saya sebagai observer itu coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik ya. Ditandai dengan sesuai rubrik yang saya sampaikan di awal itu, Bapak sudah menggunakan alur tirta ya, Serta yaitu ya. Bapak melakukan pertanyaan yang menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu memancing coach untuk menentukan rencana dan aksi,
Lalu juga Bapak meminta komitmen kepada coach, itu menunjukkan tanggung jawab dan komitmen. Jadi itu Bapak sudah melakukan adil. Kemudian juga yang kompetensi yang tadi Bapak ingin dikembangkan, yaitu hadir secara penuh. Saya juga Betul, Bu. melihat tadi, saya melihat tadi Bapak hadir dengan baik ya, meskipun ini pakai daring ya, tapi Bapak memberi apa ya, memberi komen positif setiap si coach itu memberikan pernyataan dan permasalahan ya, tidak disambi dan sebagainya. Kemudian juga Terima Bapak kasih. mendengarkan dengan aktif dan rasa gitu ya, membangun apa yang sudah ada positif di dalam coach itu Bapak semangati dengan memuji gitu ya. Nah itu menurut saya itu bagian dari mendengarkan dengan aktif. Ya, terima kasih, Kemudian Bu. alhamdulillah Bapak juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya ditandai dengan kemampuan Bapak menggali masalahnya apa sih, kamu punya masalah apa gitu ya. Kemudian sampai si coach itu mampu menemukan solusi permasalahan secara mandiri. Alhamdulillah, berarti indikator ketercapaian yang Bapak canangkan di depan itu menurut saya Ya, selamat ya Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Terima kasih ya, Bu, mudah-mudahan ke atas depan lebih baik. bimbingannya. Amin, amin. Eh, kemudian saya ada pertanyaan Pak, setelah tadi Mm-mm. sudah berjalan dengan baik. Kira-kira Mm-mm. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya yang saya ingin kembangkan lagi yaitu tentang menjadi pendengar yang baik, ya. Karena menjadi pembicara yang baik belum tentu menjadi pendengar yang baik, Bu. Oke, Hmm. jadi menjadi pendengar yang baik, apa Mm-mm. mendengarkan dengan aktif dan rasa itu ya Pak ya. Iya, betul. Ada lagi Pak kompetensi yang dikembangkan lagi? Ya, mungkin itu saja, Bu, yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya. Baik Pak, sekian observasi kita kali ini. Semoga memberikan hasil yang baik untuk Bapak dan juga saya. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sampai ketemu wabarakatuh. lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi.